Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, Guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, bekerja sama dengan MGMP Matematika Kabupaten Wonosobo. Kami mengharapkan Anda sudah subscribe. Saya doakan bagi yang sudah subscribe, ilmu Anda barokah. Namun bagi yang belum, silakan Anda subscribe dan kami tetap mengharapkan Anda subscribe. Selamat memperhatikan. Kita masih membahas matematika wajib dimensi 3 dengan KD jarak bagian ketiga. Yang kita ajarkan di kelas 12 semester 1 oleh Agung Guritno, Guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Selamat memperhatikan. Jarak titik ke bidang pada ruang. Jarak yang dimaksud di sini adalah jarak terpendek yang dapat diukur dari titik ke bidang. Mari kita aplikasikan. Diketahui titik T dan bidang beta. Yang menjadi permasalahan, berapakah jarak titik T ke bidang beta? Mari kita ukur. Apakah lintasan 1 merupakan jaraknya? Apakah lintasan 2 yang merupakan jaraknya? Apakah lintasan ketiga? Atau bahkan lintasan keempat? Mari kita bahas. Jarak antara titik T terhadap bidang beta adalah yang terlukis pada lintasan nomor 4, yang merupakan jarak terpendek. Bagaimana cara mencarinya? Titik T kita proyeksikan ke bidang beta sehingga ketemu titik P. Dengan garis TP tegak lurus bidang beta. Dibuktikan dengan minimal 2 garis pada bidang beta tegak lurus PT. Contoh, pada kubus ABCDEFGH panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak titik B ke bidang ACGE. Jawab. Gambar terlebih dahulu kubus ABCDEFGH dengan rusuk 12 cm. Titik B dan bidang ACGE. Langkah pertama, kita cari garis pada bidang ACGE yang sebidang dengan titik B. Kita cari garis pada bidang ACGE yang sebidang dengan titik B, yaitu garis AC. Garis AC sebidang dengan titik B pada bidang ABCD. Kita lihat. Selanjutnya, kita gambar bidang ABCD. Kemudian, kita buat garis AC yang merupakan garis yang sebidang dengan titik B. Kita tahu bahwa bidang ABCD merupakan bujur sangkar, sehingga perpotongan dari diagonalnya tegak lurus. Dapat dikatakan bahwa BD tegak lurus AC. Dengan demikian, jarak titik B terhadap garis AC merupakan jarak dari B ke O. Jarak titik B ke bidang ACGE sama dengan jarak titik B ke titik O. Sama dengan setengah BD. BD merupakan diagonal bidang. Apa rumusnya diagonal bidang? Ya, A akar 2. Sehingga menjadi setengah dikalikan A akar 2, A-nya adalah 12. Sehingga menjadi
6 akar 2. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Contoh 2. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm, hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. Kita jawab. Kita gambar terlebih dahulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk A cm, kemudian titik C di sana, kemudian bidang BDG. Yang menjadi permasalahan adalah berapakah jarak titik C ke bidang BDG? Kita perhatikan. Langkah pertama, kita buat garis melalui titik C tegak lurus dengan garis pada bidang BDG yang sebidang dengan bidang ABCD. Kita perhatikan, bidang BDG berpotongan dengan bidang ABCD, membentuk garis BD. Maka, garis BD inilah yang merupakan garis yang terletak pada bidang BDG dan sekaligus terletak pada bidang ABCD. Kita buat garis melalui titik C ke titik A. Ketemu titik E. Kemudian, kita proyeksikan titik C terhadap bidang BDG. Ketemu titik R. Dan terlukis garis CR yang merupakan garis atau jarak titik C terhadap bidang BDG. Kita lihat, titik C kita proyeksikan, maka terlukislah garis CR. Ini jelas, pasti, siku-siku dengan BDG. Kenapa? Karena merupakan proyeksinya. Gambar, ya, siku-siku di situ. Kemudian, terbentuklah segitiga PCG, siku-siku di C. PCG. Siku-siku di C. Kita lukis. Kemudian kita geser. Di sana ada PCG dengan PC sama dengan setengah akar 2. PC setengah diagonal bidang. Rusuknya adalah A. Sehingga panjang AC adalah A akar 2. PC setengahnya. Setengah A akar 2. GC. GC-nya adalah rusuknya. Sepanjang A. Kemudian kita cari PG. Ingat, PCG merupakan segitiga siku-siku. Sehingga berlaku rumus Pythagoras. Berlaku PG, garis miringnya, sama dengan PC, garis siku, dan CG, garis siku. Sehingga menjadi PG kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan 3/2A kuadrat. Itu adalah untuk PG kuadrat. Maka PG sama dengan akarnya ini. Sama dengan setengah A akar 6. Kita pasangkan. Kemudian kita mau mencari CR. Perlu Anda ketahui bahwa CR ini merupakan jarak titik siku terhadap garis miring. Ayo, apa kemarin rumusnya? Jarak titik siku ke garis miring sama dengan perkalian sisi siku dibagi sisi miring. Kita cari CR sama dengan PC dikalikan CG dibagi PG. PC-nya sisi tegaknya dikalikan CG sisi tegaknya dibagi PG sama dengan sisi miringnya itu tadi. Kemudian sama dengan CR sama dengan setengah A akar 2. Ini dikalikan A. Ini dibagi setengah A akar 6. Tuh, sehingga diperoleh
CR sama dengan sepertiga A akar 3. Nah, sekarang kita ingat, A akar 3 ini apa? A akar 3. Ya, A akar 3 merupakan diagonal ruangnya. Berarti CR sama dengan sepertiga dari diagonal ruangnya. CR sama dengan sepertiga dikalikan diagonal ruang. Paham anak-anak sekalian? Lanjutkan. Contoh ketiga. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 cm, hitunglah jarak titik E ke bidang BDG. Kalau tadi adalah titik C, sekarang titik E. Kita gambar terlebih dahulu. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 cm. Titik E dan bidang BDG. Masih ingat jarak titik C ke bidang BDG? Ya, sepertiga diagonal ruang. Ya kan? Oke, kalau misalnya rusuknya adalah 6, berarti berapa panjangnya? Berapa jaraknya titik C ke BDG? Ya, mestinya diagonal ruangnya yaitu 6 akar 3 dibagi 3. Oke, langkah pertama kita proyeksikan titik E ke bidang BDG, diperoleh titik R. Kita proyeksikan titik E ke bidang BDG, kita peroleh titik R. Otomatis garis ER siku-siku dengan bidang BDG. Kenapa? Karena merupakan proyeksinya. Oke. Dari contoh 2 tadi, diperoleh ER sama dengan sepertiga diagonal ruangnya. Nah, kalau ini sepertiganya, berarti panjangnya EC berapa bagiannya? 2 bagiannya. Berarti bagaimana? Maka panjang ER merupakan 2/3 dari diagonal ruangnya. Sama dengan 2/3 dikalikan 6 akar 3. Sama dengan 4 akar 3. Berarti panjangnya ER itu adalah 2/3-nya dari diagonal ruang. Yaitu sama dengan berapa? 4 akar 3. Paham ya? Lanjutkan. Timbul pertanyaan, berapakah jarak titik E ke bidang AFH? Titik E ke bidang AFH. AFH. Nah, sama halnya dengan ini. Kita gambar dulu. Kita gambar. Perhatikan. Kasusnya sama dengan contoh kedua tadi. Neng cuma dibalik saja. Sehingga bidang AFH sejajar dengan bidang BDG. Seperti halnya pada contoh 2 tadi. Maka jarak titik jarak titik E ke bidang AFH merupakan jarak titik E ke titik S, yaitu sepertiga A akar 3. Nah, sama kasusnya. Gitu? Oke, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bidang BDG dan bidang AFH membagi 3 garis CE sama panjang. Berarti pertanyaannya, berapakah jaraknya SR? Nah, karena dibagi 3, berarti ini juga sepertiganya. Berapa? Sepertiga A akar 3. Paham anak sekalian? Perlu Anda ingat bahwa soal macam ini sering keluar di ujian. Oke? Paham? Lanjut. Contoh keempat. Pada tetrahedron atau 5 segitiga tegak beraturan TABC
dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah tinggi tetrahedron tersebut. Kita gambar tetrahedron TABC dengan rusuk 10 cm. Langkah pertama, kita cari bidang yang melalui titik T tegak lurus bidang ABC. Bidangnya adalah EBT. Kemudian, titik O merupakan titik proyeksi titik T terhadap bidang ABC. Sehingga panjang TO merupakan tinggi limas tersebut. Titik O merupakan proyeksi dari titik T. Sehingga garis TO merupakan tinggi limas tersebut. Kita gambar segitiga PBT dengan tingginya adalah TO. PB sama dengan 10, merupakan rusuk dari limas tersebut. Sedangkan OB-nya kita belum tahu. Kita cari OB. Kita perhatikan di sana ada segitiga PBA. Segitiga siku-siku di P. Lihat. Pada segitiga sama sisi ABC, titik O merupakan titik timbang. Sehingga terjadi perbandingan PO dibanding OB sama dengan 1:2. Atau OB sama dengan 2 bagian dari PB. Dan kita cari PB-nya. Kita perhatikan segitiga PBA, siku-siku di P. Sehingga PB sama dengan, PB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AP kuadrat. PB kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sehingga PB kuadrat sama dengan 75. Dan PB sama dengan akar 75 sama dengan 5 akar 3. PB sama dengan 5 akar 3, kita mencari OB yang merupakan 2 bagian dari PB. Sehingga PB sama dengan 2/3 kalikan PB. PB-nya 5 akar 3. Sehingga menjadi 10/3 akar 3. Kita cari panjang TO. Kita perhatikan segitiga TOB. Dengan sisi miringnya adalah TB. Sehingga TO kuadrat sama dengan TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. TO kuadrat sama dengan 100 dikurangi 100/3. Diperoleh TO kuadrat sama dengan 200/3. Dan TO sama dengan 10/3 akar 6. Artinya, tetrahedron dengan rusuk 10 cm, tingginya adalah 10/3 akar 6. Demikian, paham? Lanjutkan. Contoh nomor 5. Limas TABC, BC tegak lurus bidang alas ABC. AC tegak lurus BC di titik C. Jika panjang AC sama dengan 6 cm, panjang BC sama dengan 6 cm, dan panjang TC sama dengan 8 cm, hitunglah jarak titik C ke bidang TAB. Kita gambar limas TABC dengan titik D dan bidang TAB. Yang menjadi permasalahan adalah
Berapakah jarak titik C ke bidang TAB? Kita bahas. Kita buat bidang melalui titik C tegak lurus TAB. Dari C tegak lurus TAB. Bidang tersebut adalah PPT. Kemudian kita proyeksikan titik C ke garis PT. Didapatkan titik Q. Titik C kita proyeksikan ke garis PT. Diperoleh titik Q. Kemudian kita gambar bidang tersebut, yaitu bidang PPT. Diketahui TC sama dengan 8, sedangkan CP belum kita dapatkan. CP. Kemudian kita perluas bidang ABC menjadi sebuah persegi, yaitu A, D, B, C. Kita dapatkan informasi bahwa CD merupakan diagonal bidang. Apa rumusnya? Ya, A akar 2. A-nya 6, maka CD sama dengan 6 akar 2. Dan CP sama dengan setengahnya, sama dengan 3 akar 2. Dapatkan 3 akar 2. Barulah kita mencari panjang TP. Kita perhatikan segitiga CPT. Karena siku-siku di C, maka berlaku rumus Pitagoras. PT kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah TP kuadrat. PT sisi miring, TC-nya adalah sisi tegaknya, dan CP juga sisi tegaknya. Diperoleh PT kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Sehingga TP kuadrat sama dengan 82 dan TP sama dengan akar 82. Kemudian cari jarak titik C ke bidang TAB merupakan jarak titik C ke titik Q, atau jarak titik siku ke garis miring. Titik C ke bidang TAB itu merupakan jarak titik C ke titik Q, atau jarak titik siku ke garis miring. Apa rumusnya? CQ sama dengan, ya, perkalian penyiku dibagi sisi miring. Atau CQ sama dengan TC dikalikan CP dibagi TP. Diperoleh CQ sama dengan 8 dikalikan 3 akar 2 dibagi akar 81. Kita sederhanakan menjadi 24 akar 41. Atau CQ sama dengan 24 dibagi 41 akar 41. Paham anak-anak sekalian? Ya, kita lanjut. Setelah kalian mempelajari materi di depan dan memahami, saya kasih tugas. Tugas kalian kerjakan, kemudian Anda kirim ke Google Classroom kelas kalian dengan kode yang sudah saya bagikan. Soal yang pertama, limas tegak beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegaknya 8 cm. Hitunglah jarak titik T ke bidang alas ABCD. Soal yang kedua, kubus kubus PQRS TUVW
dengan panjang rusuk 10 cm, tentukan jarak titik T ke bidang QSV. Yang ketiga, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P di tengah rusuk EH. Tentukan jarak titik P ke garis CF. Demikian tugas. Semoga Anda bisa memahami dan bisa mengerjakan. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu kalian bermanfaat dan barokah. Bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Bagi Anda yang belum subscribe, saya tetap mengharapkan Anda segera subscribe. Dan jangan lupa like dan share ke teman Anda. Demikian perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.